Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membagikan dokumentasi kegiatan pendampingan nol calon guru penggerak Kabupaten Majalengka. Ini adalah pengajar praktik dan kepala sekolah SDN Buah Kapas. Pengajar praktik melaporkan dan meminta izin terkait pendampingan calon guru penggerak untuk saya di SDN Buah Kapas. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan pendampingan kepada Ibu Yani Mulyani SDN Buah Kapas, di mana program ini memang merupakan prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, Ibu Yani lakukan, mendapat dukungan dari Bapak. Demikian Pak maksud dan tujuan kedatangan saya. Terima kasih Pak Aon sebagai pendamping dari guru penggerak. Yang pertama kami ucapkan selamat datang di SD kami, SD yang cukup sederhana. Seperti inilah keadaan kami sini. Kemudian saya menyambut baik dengan adanya program ini dan saya berikan waktu seluas-luasnya, berikan kesempatan saya besar-besarnya untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan sesuai dengan apa yang ditugasi. Selamat datang di kelas aku. Ini adalah tempat sehari-hari di mana aku dan anak-anak belajar dan tidak lupa sambil bahagia. Sekarang aku udah sama pengajar praktik Bapak Aon Nur Alamin yang super duper baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah bisa hadir di sekolah Ibu di SD Negeri Buah Kapas. Bagaimana keadaan di sekolah Bu setelah Ibu 1 bulan mengikuti kemarin Lokakarya? Kegiatan di sekolah setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, kalau dampak ke peserta didik memang belum terlihat ya Pak, karena kita masih melaksanakan PDR. Tapi untuk ke guru-guru lain saya sudah melakukan pembebasan, maksudnya tentang pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari guru penggerak. Dan untuk aksi nyata yang sudah saya lakukan, saya ingin memberikan, ini yang bisa Bapak lihat, kelas ini adalah saya buat seperti ini untuk memberikan suasana yang senyaman mungkin agar sesuai dengan kodrat mereka, yaitu anak-anak bermain dengan suasana yang seperti ini, mereka tidak akan kaku lagi. Tadi saya sudah sedikit sih berbincang-bincang dengan Pak Kepala Sekolah. Nah, menurut pendapat Ibu atau apa yang Ibu rasakan, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah seperti apa terhadap program guru penggerak ini? Alhamdulillah, dukungan beliau sangat besar menurut saya, dengan terlihat dari antusiasnya untuk bertanya sudah sampai mana, kemudian apa saja yang dibutuhkan, dan termasuk kelas ini juga didukung oleh beliau. Berarti sangat bagus ya, dukungan Pak Tata, Kepala Sekolah selama 1 bulan dari Lokakarya nol ini sudah banyak yang Ibu berbuat ya. Alhamdulillah. Dan memang tantangan bagi kita sebagai guru penggerak bagaimana menciptakan situasi atau proses pendidikan ini bisa diterima oleh anak ya dengan sebaiknya. Berarti capaian Ibu ini sudah banyak ya hasilnya. Apa yang menjadi, adakah masih hambatan dalam melaksanakan belajar daring terutama? Kalau belajar daring sih nggak ada, malahan itu membuat saya semakin meningkat untuk skill dalam
bukan saya bisa, tapi harus bisa. Artinya di sini bukan berarti saya sudah bisa kemudian jadi paham dan lain-lain, tetapi sambil beriringan dengan berjalannya waktu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Ya, saya percaya untuk ibu mungkin hambatannya tidak ada. Hambatan para orang tua dengan belajar daring ada nggak keluhan atau ya istilahnya menjadi kesulitan mereka terhadap pembelajaran daring ini? Ada. Untuk pembelajaran daring saya itu mengkombinasikan ada dari YouTube, kadang saya membuat podcast yang di apa itu namanya anchor.com, jadi kayak radio gitu Pak. Iya. Kalau misalkan orang tua itu orang tuanya yang keberatan dengan YouTube tapi anak-anaknya suka. Keberatan dengan YouTube-nya itu karena kuotanya makan banyak ya Pak, kecuali ada wifi. Nah itu kalau di daring itu kendalanya seperti itu. Dari segi sarana dan prasarana baik di sekolah ataupun siswa ya yang di rumah, apakah semua sudah memiliki gadget yang standar gitu atau bisa mengakses apa yang ibu berikan? Sayangnya belum. Jadi ada beberapa yang belum bisa mengakses YouTube, malahan handphonenya nge-lag dan sebagainya. Kemudian juga kalau saya melihat dari uploadan tugas anak-anak itu, kalau misalkan anak-anak bikin video, nah itu tuh kualitas videonya tuh kurang bagus Pak. Dan wajar kan, mereka kan masih usia SD harus bikin video itu sudah jadi luar biasa. Iya. Memang harus ada dukungan alat yang bagus, handphone yang standar. Dan ini kan ya luar biasa kalau SD sudah dikasih tugas seperti itu. Sudah Pak. Nah untuk yang tadi ada hambatan gadgetnya kurang memenuhi standar atau bahkan ada yang tidak punya sama sekali barangkali? Sementara ini sudah punya. Pas di awal masuk ada 2 anak yang belum punya. Kalau misalkan belajar itu ke teman yang dekat. Ada 2 orang, tapi sekarang sudah punya semua. Terkait dengan ibu sebagai calon guru penggerak, selama ini kan sedang melaksanakan isinya diklatnya selama 9 bulan dengan cara daring itu melalui LMS ya, Learning Management System. Apa berjalan lancar atau seperti apa selama ini proses Di LMS. daring ya di LMS? Daring di LMS itu menurut saya pengalaman yang luar biasa ya Pak. Kalau yang sebelumnya pertama kali belajar di LMS itu waktu PPG, tapi waktu PPG itu kan belum COVID, jadi nggak ada tatap maya. Nah yang berarti yang terbaru dari program ini adalah saya sering melakukan tatap maya dengan teman CGP lain dan juga dengan fasilitator, dengan pengajar praktik juga, dan itu adalah pengalaman baru yang menyenangkan dan mungkin siapa tahu kedepannya saya bisa melakukan pembelajaran seperti di CGP juga ke anak-anak. Iya. Berarti memang tidak bisa dihindari antara kondisi COVID dengan teknologi, dan memang teknologi sangat membantu. Tapi mungkin ada hambatan yang terjadi selama daring itu? Hambatannya paling kalau saya sih enggak, kalau teman-teman lain itu sering terpental Pak. Oh, jaringan Iya, tadi ya. jaringan. Padahal sama-sama wifi itu, kenapa? Mungkin laptopnya Pak? Oh, itu berada di satu area yang teman-teman Iya, itu. pernah Oh. kita tetap maya. Nah, teman satu anak buah bapak semua tuh yang Iya. 5 tuh kita bareng. Tapi yang 2 orang terpental terus, padahal satu jaringan. Satu jaringan, dan memang memungkinkan jaringan itu untuk diakses oleh 5 orang. Iya mungkin. Bandwidth-nya itu. Iya, 300 Mbps. Oh iya Pak, 100 juga sudah bagus. Tapi memang didukung juga dengan perangkat. Ya kadang-kadang kalau HP-nya memang kurang mumpuni ya mungkin terpental, sering terjadi. Kemudian solusinya yang seperti keluar terpental lagi, masuk lagi, seperti apa? Apa ganti perangkat atau ya ditunggu sinyalnya bersahabat? Nah, untuk itu luar biasa sekali CGP itu perjuangan untuk masuk ke room LMS itu ya. kita terpental lagi, masuk lagi. Kalau misalkan kita minta masuk juga kan itu harus ada ke chat room. Ya. Ke chat roomnya kan kalau dia belum masuk nggak bisa, jadi mau hubungin teman. Jadi aktif proaktif Pak kita tuh. Betul. Kalau yang keluar tuh
ini Bu ini mau masuk minta di approve gitu kan, kalau misalkan fasilitatornya lagi ngomong mah nggak merhatiin Ya, gitu ya betul. Pak gitu. Tapi kita semua semangat untuk selalu masuk lagi. Bagus sekali Ibu ya, bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat daring di LMS. Adakah yang Ibu ingin sampaikan misalnya di LMS itu, atau memang sudah cukup fitur menu atau dari sisi jadwalnya apakah tidak berbenturan dengan tugas Ibu di sekolah mengajar? Sejauh ini sudah cukup, LMS sudah bagus, mudah dipahami dan mudah diakses kapanpun. Jelas dari sisi jadwal ada komitmen dengan fasilitator, misalnya jam berapa kita room Iya. masuk ke Terkadang kita tidak mengikuti jadwal yang dari pusat, tetapi kesepakatan antara fasilitator CGP dan PP aja. Iya. Jadi fleksibel. Nah, terima kasih Ibu yang sudah bisa mengatasi semua ini. Kayaknya saya mendapatkan CGP yang luar biasa. Berlebihan. Selanjutnya Ibu selama ini kan sering mendengar tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Memang itu menjadi rujukan yang utama kayaknya di Indonesia. Sejauh pengetahuan Ibu, filosofi apa yang menarik atau memang bisa dijadikan panutan dari Ki Hajar Dewantara ini? Baik Bapak, banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara yang patut kita teladani. Tetapi ada satu yang paling saya sorot itu dan kebetulan menjadi tema besar Kemdikbud tahun 2020, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu seperti menampar saya, yang artinya selama ini kita merasa ini kita loh guru, harus dituruti, harus dipatuhi. Kalau misalkan memberi tugas mereka harus selesai, harus mengumpulkan dan lain-lain. Tetapi ketika mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, kan sejauh ini selama ini kita hanya tahu, bukan kita ya Pak, saya pribadi hanya mengetahui Ki Hajar Dewantara itu sebagai bapak pendidikan dengan trilokanya itu, Ingat Sasung Tulodo Ing Madya Manguntaso dan Tuturi Handayani, dan tahu artinya saja, sudah cukup sampai situ. Tetapi ketika pertama kali Ki Priyo yang dari Jogja itu menceritakan tentang Ki Hajar Dewantara, menceritakan tentang Bu Asti waktu kecil, itu ada sesuatu yang lain di pikiran saya Pak. Wah, selama ini saya merampas kemerdekaan anak-anak, bahkan termasuk anak saya sendiri Pak. Dari mulai penggunaan gadget yang anak-anak lain sudah punya, saya tidak memperbolehkan ke anak saya Pak. Dan ternyata semakin kesini mindset saya jadi berubah untuk belajar lebih among lagi. Selama ini saya selalu memberi hukuman kalau misalkan anak saya melanggar aturan ya Pak. Kalau anak-anak di kelas tidak, ini juga memberikan hukuman, tapi hukumannya juga yang edukatif, tidak fisik dan lain-lain. Seperti itu. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling melekat di saya sekarang adalah Merdeka Belajar, yaitu bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berarti selama ini kadang kita juga berpikir, wah apa yang kita lakukan bertahun-tahun mungkin ya agak salah juga Bu ya. Kalau udah tahu bagaimana filosofi yang sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara. Ada sesuatu yang memang cocok dengan kurikulum 2013. Apa Pak? Apa itu yang berorientasi pada Peserta didik. Gimana penerapan di kelas oleh Ibu? Itu sudah sedikit saya lakukan. Jadi untuk apa namanya Pak, pendidikan yang berorientasi pada peserta didik, saya mencontoh Bapak waktu di Loka Karya 0 itu di kegiatan coaching. Bapak melibatkan kami CGP untuk membuat aturan ya Pak, tata tertib CGP selama kegiatan. Nah, saya juga
yang tadinya membuat aturan sendiri kemudian dibacakan, ditempel di dinding, sekarang tidak lagi seperti itu. Tetapi lebih mengajak anak-anak komunikasi. Kalau mereka sendiri yang bikin aturan itu, kesepakatannya mau seperti apa ya. Jadi mereka akan tanggung jawab dengan apa yang mereka idekan. Betul. Nah, selain berpusat pada peserta didik, ada hal yang menarik dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya kita itu menghamba kepada mereka, kepada anak ya, betul-betul dengan ikhlas. Seperti apa Ibu memaknai keikhlasan dan penghambaan kepada murid? Tentang menghamba kepada anak ini kan tanpa harus mengharapkan, tidak boleh mengharapkan apa-apa dari anak. Sedangkan saya menyelenggarakan di rumah ini Pak, di rumah bukan di sekolah tempat saya dinas itu, menyelenggarakan pendidikan yang melibatkan orang lain untuk mengajar anak itu. Jadi saya ya berbayar gitu Pak. Nah, jadi menurut Bapak apakah saya keluar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau misalkan saya menyelenggarakan pendidikan menggunakan jasa orang lain dan jasa orang lain itu harus dibayar, seperti itu Pak, dengan manajemennya ada itu, tapi anak-anak membayar, itu menurut Bapak keluar dari jalur nggak Pak? Keluar dari pemikiran itu enggak? Saya rasa keikhlasan itu bukan berarti tidak harus dibayar. Keikhlasan itu bukan berarti gratis. Memang perlu cost ya. Kalau saja misalnya ikhlas diartikan bahwa semuanya tanpa ada uang atau tanpa ada biaya, ya mungkin hasilnya juga kan berbeda. Jadi itu menurut pemahaman saya ya. Saya barangkali salah ya. Baik Ibu, sangat luar biasa. Mudah-mudahan terus mengembangkan dan menerapkan, bukan hanya mengembangkan tapi kita terapkan filosofi yang dari Ki Hajar Dewantara. Dan pemerintah juga bukan berarti sembarangan itu mengambil, itu kan mungkin sudah memang betul-betul sesuai dengan Indonesia ya, sehingga dipakai rujukan, bahkan bukan hanya Indonesia yang mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, taman siswa itu. Selanjutnya Ibu, selain filosofi Ki Hajar Dewantara, apalagi nih yang kira-kira harus dirubah suasana pembelajaran saat ini? Yang harus dirubah dari pembelajaran kita saat ini menurut saya adalah orang tua Pak. Dari sisi orang tua. Iya. Kalau misalkan kita sudah paham, kalau anak-anak makan ikut aja ya Pak. Orang tua sekarang itu kalau misalkan yang beberapa saja yang paham kalau belajar itu ya menulis, kan termasuk anak-anaknya, tertulis lah anak-anaknya, kita kasih tahu teman-teman. Berarti kita itu harus apa Pak? Harus bersinergi dengan orang tua untuk memberitahukan sistem pendidikan yang sekarang Pak. Kan sekarang itu lebih ke mengasah ataupun juga karakter dan skill anak. Kalau pengetahuan kan bisa sambil dimasukkan di dalamnya. Kalau selama ini hanya untuk menulis, waktunya habis untuk menulis ya Pak di sekolah itu. Jadi yang harus ini tuh orang tuanya Pak, soalnya ini hari ini aku nulis cuma segini gitu Pak. Jadi masih banyak yang berpikiran seperti itu, belajar itu ya menulis, padahal kan kalau cuma menulis aja waktunya udah habis Pak menulis. Lebih baik mereka praktek, mereka merasakan sendiri, dengan inquiry itu pasti mereka menemukan. Jadi bisa sampai ingat sampai kapanpun kan Pak. Kalau misalnya begitu, tapi orang tuanya masih banyak yang belum paham. Jadi orang tua itu mungkin banyak yang mengharapkan bahwa kalau belajar itu banyak tulisannya, penuh bukunya. Sementara dari keinginan anaknya, kalau anak-anak sih awalnya memang kok nggak belajar gitu. Kalau padahal udah belajar dari tadi ya Pak, berinteraksi, tanya jawab, tapi mereka bilang kok nggak belajar gitu. Tapi semakin kesini
saya memberikan pemahaman kepada mereka dan mereka paham Pak, luar biasa. Kelas 2 udah paham ke sana, belajar tuh ini loh. Jadi tergantung kita ngasih pemahaman ke merekanya mudah dimengerti enggak dengan bahasa mereka. Itu sayanya yang masuk ke dunia mereka gitu. Dan udah paham kalau sekarang. Berarti tanpa disadari oleh siswa, ibu sudah melakukan perubahan-perubahan itu ya. Iya. Meskipun bermain tapi ada unsur belajarnya, berarti ya terlibat dengan mereka. Ya sangat bagus sekali ibu sudah melakukan perbaikan bahkan perubahan-perubahan yang memang dianggap ya menurut mereka mungkin tradisional bahwa belajar harus belajar menulis. Kemudian mungkin ada cita-cita ibu yang sangat ya ibu dambakan dari keadaan yang seperti ini untuk memajukan SD ini atau pendidikan di SD Buah Kapas. Memajukan di SDN Buah Kapas, saya sudah sangat menaruh harapan besar kepada Pak Kepala Ibu dengan kemampuan beliau di bidang IT, kemudian berpikir milenial, udah bukan kolonial lagi tuh Pak. Jadi beliau itu saya merasa mendapatkan semangat baru ketika beliau menjadi kepala sekolah di sini, dan harapan-harapan saya sedikit demi sedikit terwujud. Ya Bu Dinda juga nih, kalau dulu mau ikut lomba apa kepala sekolahnya nggak usah. Kalau sekarang mangga, nah seperti itu Pak. Jadi harapannya bisa bersinergi dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk dapat merubah suasana pendidikan terutama di SDN Buah Kapas ini. Dengan Pak Kepala juga udah bilang kita mau berbasis IT perlahan-lahan. Sangat luar biasa ibu perubahan-perubahan yang sudah ibu lakukan di SDN Buah Kapas. Padahal ini baru 1 bulan kita berada di guru penggerak. Barangkali ada koreksi dari ibu atas pendampingan saya, apa yang harus diperbaiki atau apa yang kurangnya. Kalau lebihnya mungkin ya saya juga merasa tidak ada. Cuma saya sama-sama ingin belajar dari suasana ibu untuk melakukan perubahan-perubahan di SDN Buah Kapas setelah mengikuti program. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah melakukan pendampingan nol kepada saya jauh-jauh ya Pak. Hapunten kalau misalkan perjamuan saya dan rekan SDN Buah Kapas ini kurang. Tidak ada yang kurang dari Bapak, semuanya Bapak sudah sangat membimbing, sudah sangat mengayomi saya sebagai CGP, tidak menggurui Bapak itu, tapi lebih ke kita rekan, dan saya lebih senang kalau seperti itu Pak. Jadi tidak takut, tapi saya lebih segan kepada Bapak. Seperti itu Pak. Terima kasih, saya juga merasa banyak belajar dari ibu karena memang saya usia mendekati pensiun, jadi kalau dihadapkan kepada tantangan-tantangan ibu yang lebih besar, ya kemungkinan belum tentu Bapak bisa melaksanakan itu. Ya maklumlah kalau udah tua memang di tataran manajerial lebihnya itu pun mudah-mudahan apa yang Bapak dan Pak Kepala ya support kepada ibu terus sehingga terwujudnya transformasi pendidikan Indonesia, merdeka belajar, dan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang luar biasa sehingga Indonesia maju mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 tercapai. Bapak juga mohon maaf, tentu tidak ada lebihnya, yang jelas banyak kekurangannya. Terima kasih sudah diterima dengan baik oleh Pak Kepala. Alhamdulillah sangat support sekali, masih energik, muda, tidak canggung-canggung untuk membantu kita. Selamat buat ibu, semoga perjalanan seterusnya di Guru Penggerak masih 8 bulan Bu. Ya. Semangat terus ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia kegiatan pendampingan nol oleh pengajar praktik. Dan ini adalah kegiatan Monep dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka oleh bidang GTK. Dan ini ketika kami sedang membuat satu perubahan kecil yang bisa kami lakukan dalam mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya selaku CGP dibantu oleh rekan guru yaitu Bu Dinda untuk menciptakan suasana kelas yang ramah anak. Hasil yang dari kami lakukan ini memang tidak akan sama seperti hasil yang dilakukan oleh orang profesional. Tetapi kami hanya memiliki niat untuk membuat perubahan kecil yang berdampak pada anak dan berpihak pada mereka. Ini adalah gambaran kecil dari nilai guru penggerak, yaitu kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Pada intinya, kita sebagai calon guru penggerak harus memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan ekosistem pendidikan yang well-being terhadap peserta didik, dan semoga nilai-nilai dan peran guru penggerak dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai pedoman dari tema Merdeka Belajar. Demikian dokumentasi pendampingan nol calon guru penggerak dari aku. Terima kasih yang udah nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.